Tapi gue mau nunjukin lagi sama kalian, lihat tuh, komunitas muslim di sini di Culver City. Dan harga rata-rata sewa apartemen di sini, Bang, apakah bisa kalau kerja di US pakai ID bodong dan apakah aman? Oh, look at that, Messi jersey. You like Messi or Ronaldo? Ronaldo. Ah, nah Messi ya. Ronaldo. Kalau kalian lagi nonton ini, kemungkinan besar gue lagi ada di Miami. Karena alhamdulillahnya gue dapet tiket gratis untuk nonton. Nice. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Gue sekarang lagi ada di kota yang indah, yang damai, yang cantik, yang kalian nggak pernah kunjungi. Gue sekarang ada di Culver City dan akan menjawab pertanyaan kalian dari Q&A kemarin gue taruh di Instagram. Jadi, nama gue Avi Virus. Kalian duduk yang manis sambil kita muter-muter di kota ini. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Let's go! Ya, jadi kita akan mulai konten kali ini dengan menelusuri downtownnya Culver City. Yang kalian lihat ini dia yang dulunya itu sempat gimana ya, B aja, tapi sekarang jadi bagus banget. Dan gue pengen ngajak kalian muter-muter ngeliat dari downtown sampai perumahan-perumahannya dan apapun itu yang basically ngebuat Culver City sebagus sekarang. Yuk kita jalan. Jadi langsung aja ya, pertama-tama sedikit sejarah tentang Culver City. Ini adalah kota yang didirikan sama real estate developer bernama Harry Culver. Dia mencoba membuat kota ini pada tahun 1914, tapi akhirnya diresmikan pada tahun 1917. Nah, kota yang mempunyai 40.000 penduduk ini sebenarnya memiliki sejarah yang sedikit rasis. Karena dulu ini diiklankan sebagai kota untuk orang-orang putih, untuk Caucasian only. Even penjualan rumah atau real estate di daerah sini itu lebih diprioritaskan untuk orang-orang bule. Dan alhasil sampai sekarang itu masih membekas. Kenapa? Karena demografi orang-orang yang tinggal di Culver City 46%-nya masih orang bule. Ya udah, jadi langsung aja yuk kita jalan sambil menjawab pertanyaan pertama, which is dari Profita Putri W. Apa kabar? Anyway, pertanyaan dia adalah, ada kepikiran balik ke Indo for good nggak kak? Ada banget, tapi mungkin itu nanti pas udah pensiun kali ya. Gue sudah membicarakan ini dengan sang istri dan kita setuju pengennya pensiun di Bali kali ya. Kayaknya lebih masuk akal kalau di Bali. Gitu guys. Nah ini kita sambil jalan dan ngeliatin seberapa banyaknya orang makan di luar. Karena seperti kalian tahu, walaupun Culver City ini kota sendiri, tapi ini tuh nempel sama LA dan actually masuk ke dalam kabupaten LA. Seperti yang kalian tahu kan, Los Angeles itu kota juga, tapi kabupatennya juga namanya Los Angeles. Dan yang kalian lihat sekarang adalah Culver City Studios atau Culver Studios. Ini studio yang digunakan sama Amazon Prime Video untuk buat film, untuk memproduksi TV show dan segala macamnya. Terus kalian yang lihat di depan itu ada Culver Hotel. Ini salah satu hotel tertua di Los Angeles dan katanya sih angker. Gua nggak tahu deh gimana. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Created Lady 0111. Dia nanya info tempat yang wajib dikunjungi kalau liburan ke Amerika Bang ya. Makasih Bang. Tergantungin lo sukanya apa ya. Soalnya Amerika tuh luas banget loh. Di LA aja banyak yang bisa gue rekomendasikan. Cuman kalau misalnya gue bisa pilih, kayaknya lebih ke kota ya. Tentunya ke sini, Los Angeles, New York, terus Austin, San Francisco, sama satu lagi gue rasa adalah Las Vegas. 5 kota itu wajib kalian kunjungi kalau kalian ada waktu dan ada rezekinya. Langsung aja kita jawab pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Mahesa. Bang Yavi, kalau di LA kalau mau tinggal di sana mendingan kerja atau buka usaha sendiri penghasilannya? Menurut gua kalau lo awal-awal kayaknya kerja dulu lebih asik ya. Biar lo tahu medan pekerjaan kayak gimana. Misalnya lo mau buka restoran, kerja di restoran dulu beberapa tahun walaupun udah punya modalnya. Biar tahu nih, oh begini tuh budaya restoran, oh begitu tuh. Baru lo bisa menjalankan itu dengan pengetahuan berdasarkan market Amerika. Tapi kalau misalnya kalian mau kerja doang, ya juga bisa. Menurut gue itu hal yang lebih baik dan istilahnya
resikonya lebih sedikit. Saking bagusnya, gue suka banget kalau udah ngeliatin udah mulai anget gini, orang pada keluar nongkrong di taman. Tadi kalian udah ngeliat banyak ya orang yang makan-makan di luar, ya kan, ada pationya. Terus kayak kalau disediain taman seperti ini juga orang-orang benar menggunakan itu secara maksimal. Jadi Culver City ini entah kenapa jarang banget dimasukin ke istilahnya itinerary-nya turis-turis yang datang ke LA, karena ini peaceful, indah. Dan kalau misalnya pindah juga, gue jarang banget loh punya orang Indonesia yang tinggal di Culver City. Paling cuma 1-2 orang doang. Terus di depan kita ini ada Culver Theater yang dulunya sempat jadi bioskop terkenal, sempat tutup, terus sekarang akhirnya alhamdulillah buka lagi. Karena seperti yang kalian bisa lihat, ini udah gedung tua, gedungnya modelnya deco building gitu kan, dan keren banget. Terus di depan kita juga kalau sore-sore tentunya ini karena banyak air gini, anak kecil banyak yang main, jadi lucu. Dan di sini patung yang kalian lihat lagi baca koran, yang lo lihat nih tuh, sejarah yang tadi gue bacakan. Harry Culver's dream becomes a reality, is official. Culver City becomes a municipality on September 20, 1917. Itu diresmikannya sama si Harry Culver ketika kota ini menjadi kenyataan. Jadi memang itu adalah mimpinya si Bapak Harry. Dan yang seperti kalian tahu, walaupun di Los Angeles itu ada sekitar 40 sampai 60 ribu teman-teman yang tunawisma, di Los Angelesnya sendiri kan, di Culvernya sendiri, walaupun itu nempel, di sini yang tercatat cuma ada sekitar 250-an homeless. Dan mereka menyediakan banyak sekali fasilitas yang bisa membantu teman-teman tunawisma untuk mendapatkan satu tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan juga tempat tinggal yang memang permanen, bukan cuman temporary. Jadi mereka bisa dibilang lumayan peduli dan mempunyai anggaran sendiri terlepas dari kota Los Angeles yang besar itu. Kita muter kemana ya? Itu kan di belakang kita Culver Hotel. Oh iya, gue mau ngasih tahu kalian ada tempat yang asik nih. Oke, kita sambil menelusuri The Culver Hotel, gue pengen ngasih tahu juga di lobbynya itu kalau kalian ada yang fans live music dan apalagi jazz, di sini ada live music dan jazz. Untuk harinya gue lupa persisnya. Sebenarnya ini restoran juga dan bar, jadi orang banyak yang nongkrong di situ tuh kan. Kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau malam jazz scene-nya itu mantap. FZ Lata _ di LA ada nobar timnas. Rame gitu nggak sih kayak di Indo bang? Jawabannya adalah tidak. Tidak rame sama sekali. Karena paling yang nonton timnas Indonesia ya orang-orang Indonesia. Jadi mungkin kalau ada restoran Indonesia atau kayak konsulat Indonesia di kedutaan, mungkin itu baru pada nonton bareng. Tapi itu juga kalau di Indonesia kan, kalau di LA kan siaran pertandingannya itu jam 7 pagi, jam setengah 9. Jadi memang jam kerja. Terus kalau kalian mau main ke downtown Culver City, nggak tahu parkir di mana, di situ ada parkiran masuk ke bawah, tulisannya public parking The Culver Steps. Di situ asiknya adalah gratis selama 2 jam, guys. Jadi jangan pusing-pusing parkir, apalagi nyari-nyari di pinggiran gini yang notabene kalau malam itu udah pasti penuh karena banyak restoran nih yang kita akan lihat. Oke, kita menelusuri restoran-restoran ini karena ini siangnya jadi sepi, cuman kalau malam ini rame banget, guys. Dan scene-nya seru banget nih, tuh banyak outdoor seating. Terus ini sebelah kiri kita kalau nggak salah itu bar. Jadi rame dan seru deh pokoknya. Pertanyaan selanjutnya dari Riko Cek _ cara lu nge-treat diri lu sendiri kalau lagi malas konten atau apapun itu? Bersabar aja, take your time. Karena menurut gua seberapapun motivasinya lo, kalau misalnya lo lagi nggak niat, nanti yang ada konten lo nggak bagus. Karena menurut gue salah satu yang paling susah adalah gimana cara lo tetap bisa memotivasi diri. Dan ini sekarang gue lagi masuk kayak ke kantinnya gitu, guys. Ada restoran-restoran bagus banget di dalam. Lo bisa ngebar, bisa makan, ada free wifi setahu gue. Terus ada banyak restoran yang tutupnya rada early tapi sangat amat menarik kalau dari sisi konsepnya. Ada burger, ada ayam, ada ramen, ada makanan Cina. Terus di belok sana ada kamar mandi yang lumayan bagus. Terus di atasnya juga ada bar, bagus banget. Ini salah satu tempat burger favorit gue, namanya WeHo Sausage. Terus di luarnya juga ada tempat duduk kayak gini dan bagus. Dan gue akan bawa ke atas
karena dari atas pemandangannya lumayan bagus. Yuk kita lihat. Tuh, lumayan kan pemandangannya, lihat deh. Lumayan bagus. Oke, kita jawab pertanyaan selanjutnya dulu sebelum kita bawa puter-puter lagi. Yustizar underscore dia nanya, kenapa orang US jarang pakai motor? Jarang yang pakai motor. Apa karena kurang safety kalau pakai motor? Itu adalah salah satu faktornya menurut gue ya. Karena di sini orang kalau berkendara itu sangat berkecepatan, menurut gue average. Aduh, rambut gue bisa begitu. Set, puter lah, masa ngangkat-ngangkat. Berkecepatan sekitar 80 sampai 100 di jalan raya, lo bayangin. Kilometer per jam ya, bukan mph. Jadi satu itu lebih bahaya. Yang kedua, mobil jauh lebih murah. Kalau dipikir-pikir, lo bisa dapetin mobil dalam budget sekitar 5 ribuan US dollar, itu lo bisa dapat mobil yang bisa membawa lo dari poin A ke poin B. Sedangkan kalau motor, satu berbahaya dan harganya kompetitif. Gue lebih mending mobil sih untuk keamanan, kecuali memang hobi. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi yuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini by the way patio di atas yang kalau malam seperti yang kalian bisa lihat, banyak tempat duduk dan segala macam. Terus nih, kalau kalian mau order, di setiap meja udah ada. Restoran-restoran tadi yang kalian lihat di bawah, tinggal di scan, order, bayar di situ. Terus tinggal nunggu, wait. Kalau udah wait, udah siap, tinggal ambil makanannya ke restoran yang kalian pesan. Pertanyaan selanjutnya yuk. Febrian Surya, Bang, random question. Pakai Samsung S24 Ultra ya Bang HP-nya. Kenapa lebih pilih Android? Kebetulan enggak, kebetulan gue make HP yang S23. Sebenarnya nggak pengen upgrade sampai S24 keluar. Cuman kemarin HP gue rusak. Dan itu gue bener-bener harus butuh HP banget. Jadi upgrade sebelum S24 itu keluar. By the way, tadi kita barusan ngelewatin bar yang seru juga nih, namanya Bar Bohemian. Jangan lupa mampir kalau misalnya lagi kesini ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa milih Android dan bukan iPhone? Menurut gue, kalau Android itu, satu, gue udah dari awal memang pakai Android. Jadi untuk ganti itu ngerubah sistem segala macamnya lebih susah. Dan seperti yang kalian tahu, Apple, Android itu memang membuat ekosistem mereka dimana untuk kalian pindah itu susah. Jadi kalau Culver City-nya sendiri buat orang lokal yang di LA itu lebih terkenal dengan restoran-restoran yang unik, yang lucu, yang bukan franchise ya. Dan apa ya, bar sini tuh lebih enak. Nah, ini udah jalan raya, jalan besar namanya Venice Boulevard. Kalau kalian lihat, jalan di depan ini itu semua udah Los Angeles, tapi kalian masuk ke sana udah Culver City. Jadi memang nempel banget gitu loh sama Los Angeles. Terus di depan kita nih ada bapak-bapak yang mirip sama Indiana Jones. Kayaknya cocok banget dia jualan barang-barang antik. Keren banget. Wow, how you doing? Cool. Ini barangnya bagus-bagus banget lah tuh. Wow. Ada posternya Kobe, keren. Ini, wow, lihat gangnya guys. Wah, kita masuk gang yuk. Masuk gang di LA. Nggak perlu permisi di sini tadi ya. Merinding juga tapi masuk gang nih. Nah, tiba-tiba ada orang-orang jahat loncat, sat gitu. Bagi duit bang. Gitu kan repot ya. Ini nembusnya kemana by the way? Kita membelusukan baik. Oh, tempat parkir. Ini tempat parkir, parkiran, terus ada satpam. Oke. Nah, kalau gang ini nembusnya kemana guys? Wih, ada Charlie Chaplin, bukan situ yang sebelah kanan? Oke, anyway, ini ada pertanyaan dari FKRR.6. How to speak like an American. Aduh, nih gue kasih tahu. Kalau gue udah pernah gue bahas sebelumnya, dimana lo harus nonton TV, nonton film, dengerin musik, dan emang dilatih terus sehari-harinya bercakap-cakap dengan bahasa Inggris. Kalau lo tinggal di Indonesia mungkin sedikit susah, karena ketika lo mau berbahasa Inggris yang ada dikatain, ya nggak? So Inggris lo, so keren lo. Oke, sebelum gue lanjut, nih gue baru sadar gue ada di mana. Ini ada salah satu bar atau klub yang tersembunyi di Culver City yang keren banget. Ini gue pernah kalau kesini. Nih, namanya 77.
ada pintunya di sini. Dan kalau lo lihat, ini kan kita sekarang posisinya ada di gang. Nah tuh, ini di gang. Kesana juga gang, kesana juga gang. Tapi somehow ada bar di situ yang dalamnya keren. Lo bisa karaokean, lo bisa request lagu untuk karaokean. Dan ya kalau buat nongkrong-nongkrong seru aja gitu di gang. Di gang di LA ada bar keren, tuh keren. Udah capek kita di gang mulu. Lanjut aja kita jawab pertanyaan. Congs 389_. Oh, yang ini nggak mau nanya, dia cuma mau ngingetin sehat selalu bang. Sehat juga buat lu Congs. Sekarang kita lokasinya tuh patokannya ya, Culver Hotel ada di sebelah sana. Ini yang bikin Culver City terkenal adalah restoran-restoran yang unik, yang bagus, dengan tempat duduk yang di luar. Terus kalau kalian juga lihat di jalan ini, kok beda-beda ya, kok ini apa ya, itu apa ya. Nah ini gue jelasin sedikit. Yang ini bike lane, yang ini buat belok ke kanan atau bus only. Ini hitungannya bus ya, karena ini memang dari Culver City, shuttle gitu, elektrik pula. Terus tuh kan, tuh ada busnya Culver City juga. Ini karena kota sendiri, mereka juga mempunyai ekosistem sendiri juga. Pemerintahannya sendiri, wali kotanya sendiri, bisnya sendiri, polisinya juga namanya CCPD, Culver City Police Department. Oke, jadi sambil nungguin lampu merah nih, gue mau jawab pertanyaan dari atlet penur. Cita-cita waktu kecil pas gede pengen jadi apa bro? Sebenarnya sedikit menyedihkan tanpa mau curhat terlalu lama ya. Nggak ada tuh kayak cita-cita yang oh gue harus jadi kayak gini gitu. Jadi kalau jawaban singkatnya sebenarnya nggak ada. Cuman ya as I grow old mulailah punya ketertarikan, jadi punya impian lah ya. Cuman kalau dibilang pas kecil punya cita-cita apa, sayang sekali gue nggak punya. Mungkin yang gue inget adalah cita-cita yang paling awal adalah gue pengen jadi pemain bola tentunya. Ini di depan kita ada restoran Asia baru Vietnam ya, yang gue belum pernah cobain tapi pengen banget gue cobain. Namanya Nong La apa Nong LA gitulah pokoknya ya. Banh mi, rice, soup, salad. Wah cakep nih, pengen cobain gue. Hopefully one day. Pertanyaan selanjutnya dari I'm.Daniel RT. Bang, apakah bisa kalau kerja di US pakai ID bodong dan apakah aman? Ini sudah pernah gue jawab sebelumnya ya. Cuman kalau dibilang aman, itu menurut gue resiko masing-masing. Ada yang pernah ketangkap, ada yang enggak. Gue nggak tahu dan gue nggak bisa menganjurkan untuk lo pakai ID bodong. Tapi kalau di sana ditanya, banyak nggak bang yang pakai ID bodong di LA? Banyak dan banyak banget. Kalau dari sisi aman, sekali lagi gue tekankan, gue nggak tahu. Gue nggak bisa rekomendasikan ke kalian untuk pakai ID bodong. Oke? Tapi memang banyak yang memakai itu. Dan tentunya karena banyak yang memakai itu, banyak yang memang menerima. Itu yang penting nego-negoannya kalian aja sih sama yang punya restoran atau tempat kerjaan. Karena dari sepengetahuan gue juga yang menerima orang-orang pakai ID bodong itu restoran atau company kecil. Kalau company gede, lo mau jadi super Uber kayak gitu tuh, mereka nggak nerima ID bodong setahu gue. Jadi harus diperhatiin juga perusahaan apa yang kalian apply menggunakan ID tersebut. Karena itu beresiko juga, bukan cuma buat kalian yang memakai ID bodong, tapi perusahaan yang mempekerjakan kalian. Jadi fingers crossed, hati-hati. Gua nggak rekomend, but at the end of the day itu keputusan kalian. Nah, ini kan teater yang tadi. Gue mau belokin ke sana karena langsung nempel sama downtown Culver City adalah perumahan yang kalian akan lihat sendiri, damai, aman, tentram, oke? Dan di depan sana juga ada hotel yang menurut gue sangat amat menarik, sangat amat unik, dan mempunyai restoran yang bini gue pernah datengin. Lupa nama restorannya apa. Nah itu dia nama hotelnya, Hotel West End. Gue nggak tahu sih sebenarnya itu bukan namanya apa enggak. Cuman itu pelang dari zaman dulu yang masih dipakai sampai sekarang. Karena Culver City kan tadi kayak yang kalian udah pernah tahu, kota yang lumayan tua, 1917 diresmikannya. Jadi gue rasa ini hotel juga dari desain-desainnya, kalau misalnya ada anak arsitek bisa confirm seberapa tuanya ini hotel. Cuma nih model-model deco juga sih ya. Nah terus ada restoran yang tadi gue bilang tuh namanya Simonette. Nggak tahu kelihatan apa enggak, gue nggak mau terlalu deket juga. Oh, namanya Pali Hotel. Bagus kayaknya guys. Coba kalian Google seperti apa sih dalamnya. Oke, kita sudah memasuki daerah perumahan, tapi ternyata ini bukan rumah-rumah, tapi melainkan
multi-family housing, atau yang artinya bisa dibilang kalau bahasa lokalnya apartemen. Tuh, kalau kalian lihat di sana ada nih, gue tunjukin satu ya. 1, 2, 3, 4 alamat. Berarti ada 4 unit di dalam situ, which means itu adalah apartemen. Dan harga rata-rata sewa apartemen di sini sekitar 2.300-an per bulan ya, inget ya. Dan kalau dari website yang gue baca, berarti pemasukan kalian seharusnya sekitar 8.000 per bulan untuk bisa tinggal di Culver City. Nggak murah ya cuy. By the way, buat yang lagi nonton, please jangan lupa minum air putih biar ginjal kalian sehat. Nah, Culver City juga selain terkenal dengan daerahnya yang aman, tentram, tapi di sini juga seperti yang gue udah mention barusan, banyak industri film. Tadi kalian udah lihat Culver Hotel, Culver Studio, dan di belakang gue ini ada yang namanya, tuh, lihat nggak? The Actors Gang. Jadi itu kayak akademi buat aktor, teater, dan segala macamnya, kelas improv. Salah satu hal yang menarik dari Culver City, kalau dari sisi ukuran, sebenarnya ini nggak terlalu besar. Actually, kalau kita kasih perspektif sedikit, Culver City itu sedikit aja lebih besar dari Bintaro Jaya. Kalau kalian ada yang tahu Bintaro sebesar apa, kalau kalian nggak tahu, boleh di Google sendiri. Cuman kurang lebih Culver City sekitar beda-beda tipis lah, 11-12 lah kalau dari sisi ukuran secara tanah. Nah, sekarang kita udah di daerah perumahannya, sudah lebih dalam lagi. Kalian bisa melihat seberapa asrinya, seberapa kalemnya di Culver City. Lokasi city ini sendiri, kota ini juga sangat deket banget sama airport. Jadi kalau mendarat terus kalian dapat Airbnb di sini, enak banget guys check-innya. Nih, gue kasih lihat lingkungan sekitar ya, sambil kita nyebrang-nyebrang juga, biar kalian bisa lihat tuh. Ini udah rumah, ini juga rumah lagi, udah bukan apartemen lagi. Ini juga kelihatannya rumah yang bentuknya unik sendiri. Terus ini rumah pojokan dengan pohon apa ini, gue nggak tahu nih. Ini pohon apa guys ya, lihat deh, ada buahnya gitu. Tapi kok yang itu gede banget? Apa jeruk Bali jangan-jangan? Kalau kalian ada yang tahu, boleh banget sih di komen, itu apaan guys? Gue nggak pernah lihat sebesar itu. Nah, ini kita mulai memasuki nih. Gue suka banget lagi daerah perumahan di Culver City soalnya kalem. Ini kita mau kemana ya? Ke sana bisa, ke sana bisa, ke sana bisa. Kayak kita ke sana aja yuk, nyebrang diagonal. Kalau kalian ada yang tahu ini apa, boleh komen di bawah. Cuman gue mau langsung kasih tahu aja sama kalian. Ini adalah perpus bersama yang biasanya beberapa rumah itu taruh atau bangun sendiri. Terus mereka menaruh buku-bukunya yang bisa dinikmati sama siapapun, orang lewat, orang yang tinggal di sini, atau apapun itu. Tapi ini pakai sistem namanya honor system, dimana ketika kalian selesai membaca, dibalikin lagi. Tapi nggak butuh membership kayak perpustakaan atau anything like that. Jadi itulah yang namanya honor system. Jadi saling pengertian, saling percaya satu sama lain. Tapi itu juga adalah salah satu indikasi bahwa lingkungan rumah ini sangat bagus dan sangat aman. Oke, sambil kita menelusuri dan kalian bisa lihat kiri kanan rumah-rumah yang kalem banget sih, adem banget. Gue mau menjawab pertanyaan lagi nih dari Dwi Purbo _ dia nanya, Bang, kenapa tentara di Amerika sangat dihormati? Menurut gue jawabannya adalah ini teori ya, dan tidak dikonfirm oleh siapapun, tidak terlalu berbasis dari yang gue lihat doang. Menurut gue adalah ini karena satu, Amerika itu doyan banget yang namanya perang. Dan kalau mau perang tentunya mereka butuh personel. Kalau butuh personel tentunya harus dijual programnya biar menarik untuk warga Amerika. Cara menjualnya adalah ya itu dia, dikasih gaji yang bagus, dikasih pendidikan gratis. Terus kalau dari sisi sosial dan budaya dihormati dengan alasan kalau lo ikutan perang lo membantu menegakkan kebebasan Amerika, membantu menegakkan keadilan dan segala macamnya. Jadi otomatis kalau pekerjaan itu sangat terlihat baik atau berjasa, dari situlah kenapa tentaranya sendiri, personel-personelnya dihormati. Kalau dari sisi dalamnya lagi, aslinya seperti apa, itu gue bisa membahas 2-3 jam sendiri sih. Banyak banget permasalahan di dalam militer yang mungkin bukan
sekarang saatnya untuk membahas itu. Pertanyaan selanjutnya dari _pankrean_, kesempatan kerja bagi orang Indo pendatang baru di Los Angeles gimana bang? Kalau dari kesempatan menurut gue banyak banget, dan nggak terlalu susah. Rata-rata orang yang datang ke sini ini average yang again tidak berbasis, karena gue nggak ngitungin satu-satu orang datang, orang kerja segala macam ya. Cuman dari yang mata kepala gue bisa lihat sendiri, orang Indonesia datang ke sini dapat kerjaan Los Angeles ya, within 2 or 3 weeks, dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu. Jadi kalau kalian ngomongin kesempatan, ya itulah kesempatannya sebanyak itu. Dan kalau dari sisi apa lo nanya kerjaannya, menurut gue banyak kan di restoran. Dan kedua kayaknya babysitter. Itu banyak banget. Semoga itu menjawab. Tapi gimana menurut kalian tuh? Culver City ini daerah perumahannya kalem banget guys. Gila. Pengen banget sih, soalnya ini di tengah juga hitungannya. Lo ke pantai deket, ada freeway deket, airport deket, itu penting banget airport. Terus makanan tadi kalian udah lihat, downtownnya kalian udah lihat. Wah, tapi nggak murah cuy. Karena akhirnya gue akan ngasih tahu di sini harga average ya, harga rumah rata-rata di Culver City adalah 1,3 juta US dollar. 1,3 juta US dollar, mama. Anyway, pertanyaan selanjutnya dari Bilax C. Jorokan toilet umum di sana atau di Indo bang menurut lo? Ini tahu gara-gara setiap konten gue selalu ke kamar mandi ya, minta izin. Jadi sering menggunakan toilet umum. On average, secara umum deh, secara garis besar, menurut gue masih bagusan atau rapihan toilet di sini. Walaupun ada beberapa toilet yang bangsa di taman yang sering digunakan sama teman-teman yang tunawisma itu mengingatkan kalian sama medan perang ya. Sambil kita ngeliat ada patung Buddha di pinggir jalan, entah kenapa. Karena di situ udah bukan cuma di piloks doang, tapi kadang-kadang ada kotoran di tembok, ada kotoran di atap. Itu gimana guys? Seperti yang gue pernah cerita, bisa kotoran BAB di atap, itu gimana? Lo sambil handstand apa gimana beolnya? Tolonglah. Ini rumah apa guys? Lihat deh, unik banget stylannya. Keren ya, kayak model-model gurun gitu. Terus ada kaktus di mana-mana. Ini salah satunya doang yang model begini. Alamatnya juga 999. Wow, keren, unik, dan berbeda. Anjar32_ nanya nih, makan sehari buat seorang habis berapa bang di LA? Tergantung makan lo sebanyak apa cuy. Gue pernah kok sehari cuman ngabisin $20 makan, pernah banget. Tapi pernah juga sehari ngabisin $200. Even sekali duduk doang $200 buat makan, pernah juga. Jadi lo serakus apa? Gue lapar bang, jadi tadi kita beli ini nih, chicken kebab. Tau nggak lo? Saya beli chicken kebab cuma $10. Karena apa? Kita di seberangnya ada masjid bro, namanya King Fahad. Jadi Culver City, kota sekecil ini pun yang cuma segede Bintaro, jangan salah, punya masjid juga. Nah jadi sambil jawab pertanyaan, gue pengen makan ini. Yuk kita makan. Nah ini sekarang gue di mobil sambil nyobain makanannya dari Bapak Amer. Alhamdulillah kita beli chicken kebab bro di seberang masjid di Culver City. Lu bayangin nggak? Nih, mau lihat nggak? Gue kasih lihat ya. Nih, tuh, gile. Dapat ayamnya, nasinya, terus sama nih butternya, sama ada cabenya juga. Lo lihat tuh. Saatnya makan sambil jawab beberapa pertanyaan. Yang jual persis di belakang sana. Karena tadi udah gue kasih unjuk ya. Tuh, masjidnya ada di sana. Ayo kita makan. HP gue mana ya? HP gue hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak? Kita review dulu nih. Nggak sabar makanannya. Nih, tadi kan ada yang nanya juga, modal makan berapa? Nih, modal makan gue $10. Tadi gue actually bayar $12 karena ya nyumbang $2 tip, is okay. Dia nggak minta, cuman gue ngasih tetap $12. Ayo kita santap ya. Ini nih, lihat tuh. Pakai ginian. Pas banget, gue lagi lapar. Belum sarapan, belum makan siang. Alhamdulillah guys, enak banget. Jadi buat teman-teman yang menganut agama Islam, terus lagi di
LA, kebingungan mau sholat di mana, ini salah satu opsi terbaik. Karena menurut gue ini salah satu masjid yang paling bagus di kisaran Los Angeles. Masjid King Fahad di Culver City loh. Jadi yuk kita jawab pertanyaan lagi. Tegare dia nanya, kalau kita datang ke LA nih mas buat nyari kerjaan, dana berapa ya kira-kira yang harus kita bawa? Udah pernah gue jawab sebelumnya. Nah, dan narasumber gue juga udah pernah jawab. Kontennya gue taruh di deskripsi. Cuman roughly dari 5.000 sampai 20.000 lah kisarannya, tergantung kalian dan jaminan kerjaan gimana pas datang ke sini. Dan kalian udah harus tahu tempat tinggal di mana. Itu akan bisa kurang lebih membantu gambaran berapa duit yang harus kalian bawa. Amerika ya, makan nasi pakai garpu susah cuy. Nah tuh, cuma dapetnya segini. Ini cabai gede juga ya, lihat tuh. Oh, nggak pedes, rasa doang. Nggak suka gue. Tapi kebabnya porsinya segini $10, menurut kalian worth it nggak? Karena menurut gue ini average price. Diviade 99 follower setia nih. Dia nanya, bang, lu happy nggak dengan kehidupan lu sekarang? Harus happy nggak sih? Karena kita masih punya kehidupan, yang artinya kita masih hidup. Jadi harus bisa tetap happy. Dan saran gue sih kalau lo belum happy ya coba maksimalkan kehidupan lo biar jauh lebih happy. Karena lo mau punya duit berapapun, kalau lo nggak happy, lo kerja banyak uang tapi hidup lo sengsara, nggak happy, cepat mati. Duit lo nggak dibawa mati, duit lo pakai buat kerja, percuma. Ya, makan lagi cuy. Tapi gue mau nunjukin lagi sama kalian, lihat tuh, komunitas muslim di sini di Culver City. Sirina kencang juga ya, banyak juga tuh. Mereka ngumpul di sebelah masjid, di depan masjid, terus makan, membantu yang jualan juga. Tadi gue ngeliat sempat ngasih makan, ada satu anak yang di bawah situ lagi makan, dikasih gratis. Alhamdulillah, bikin damai banget. Jadi Culver City so far so good. Gimana menurut kalian? This is a Ronaldo mosque. They don't like Messi. So They don't like Messi. yeah, like Ronaldo. That kid. That kid likes Ronaldo. Let me see that jersey. Tuh guys. Oh, look at that Messi jersey. Yeah. You like Messi or Ronaldo? Ronaldo. Not Messi, huh? You like Ronaldo? I like both. Yeah. I like Messi because he's lefty. I'm lefty. Messi plays with an edge, too, bro. See, when he plays, he's like LeBron, man. You know what I mean? There you go. All right, man. Nice talking to you. Same here, brother. Yeah, assalamualaikum. You're not Messi, you're not him. Tuh barusan gue habis ngobrol-ngobrol sama orang yang habis keluar dari masjid juga. Dia pakai baju Messi. Kita ngobrol-ngobrol dan dia ngasih tahu seberapa sukanya dia sama Messi sampai pakai baju itu. Tapi di sini sense of community-nya besar. Ya, kayak kalian lihat tuh di sana belakang lagi duduk-duduk banyak temennya. Tadi gue itu cuma bilang, jersey lu keren. Akhirnya kita ngobrol, gue sambil makan. Jadi you can tell orang di sini lebih kalem, seru sih. Dan makanan gue udah mau habis nih, lihat tuh. Makanannya enak cuy, beneran enak. Gue nggak bohong, lapar sih, tapi memang enak juga. Mantap guys. Set, alhamdulillah udah selesai makan, kenyang banget. Sekarang kita muter-muter lagi di daerah perumahan Culver City biar kalian bisa lihat dari sisi satunya. Karena nanti di akhir gue pengen nunjukin ada suatu tempat yang menurut gue sangat amat menarik, yang menurut gue juga itu paling mirip sama yang namanya warung di perumahan. Nggak pernah lagi gue melihat ada warung-warung seperti ini, apalagi di daerah bagus kayak Culver City ini. Dari Dewi _Ranti, bang kalau ke New York kita meet up ya, aku fans abang. Ayo dong. Untungnya lo follow Instagram gue, jadi kalau gue mau ke New York biasanya gue kabarin. Dan buat sekarang, kalau kalian lagi nonton konten ini, kemungkinan besar gue lagi ada di Miami. Ngapain? Ya itu update ntar kalian lihat aja sendiri. Next one dari Andrew.el, Kendrick or Drake? Sekalian ceritain sedikit bang hip hop culture yang literally lo lihat di sana. Hip hop culture yang gue lihat sekarang dan yang gue lihat waktu gue pertama kali datang sudah sangat amat berbeda ya. Kalau zaman sekarang tuh banyak yang bilang skinny jeans culture ya. Kalau kata orang-orang yang old school zaman sekarang tuh skinny jeans culture, karena hip hopnya juga udah beda. Kalau 90-an kan hip hopnya lebih ke gangster, lebih parah dan segala macem. Kalau sekarang
lebih ke beat. Jadi kalau budaya hip hop, gue rasa udah nggak seserem itulah istilahnya. Terus kalau dari Kendrick dan Drake, ini sedikit menarik buat kalian yang belum update tentang apa yang terjadi. Kendrick sama Drake adalah dua rapper yang ternama, yang memang udah terkenal dan bagus. Kalau Drake itu lebih menjual, kalau Kendrick lebih puitis. Jadi menurut gue perbedaannya di situ. Terus dari Ibu Diono, Indra, Bang Indra, ini alumni anak LE nih. Sekarang udah di Jakarta. Gimana kabar kamu? Kabar aku baik-baik aja guys. Alhamdulillah baik-baik aja. Indra gimana kabarnya Bang Indra? Bang Wisnu apa kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Semoga sehat-sehat juga. Wah ini rumah-rumahnya sih enak banget sih. Benar-benar idaman sih. Ini gue ada di persimpangan jalan ya. Cuman kayak lo lihat dong. Kayak ada beberapa daerah yang ketika lo datangi itu nggak serasa Amerika. Cuman Culver City adalah salah satu daerah yang menurut gue Amerika banget sih. Arif Munandar Nasution, di LA meteran listriknya pakai token apa kagak bang? Token listrik aja itu gue nggak ngerti konsepnya gimana. Jadi semoga itu menjawab. Kalau ada yang mau jelasin, boleh banget di komen di bawah. Cuman gue nggak ngerti samsek konsep token listrik itu kayak gimana. Nah, ini gue barusan beli orange juice dari warung yang gue maksud. Namanya Jackson Market. Lihat deh, tuh Jackson Market. Gue kasih lihat ya bentuknya kayak gimana di dalam. Ini orange juice yang gue beli, fresh, baru banget diperes. Excuse me. Itu namanya Jackson Market. Tuh, ini di tengah perumahan ada kayak ginian, keren banget nggak sih? Tuh, ada ginian. Terus mereka juga jualan kopi, jualan sandwich, terus minuman sama jus yang bersih lagi, yang fresh dari situ. Terus lo lihat nih ya, ini paling mirip sama warung Amerika begini lihat tuh. Ini semua di Culver City guys. Namanya sekali lagi Jackson Market. Mereka jual semuanya dari wine, tadi ada jus, ada minuman sehat. Terus nih gue kasih lihat nih, di belakangnya ada halaman yang menurut gue lumayan cantik, lihat deh. Tuh. Wah, gimana? Ini halaman belakangnya kayak baterainya habis tadi. Mohon maaf ya. Cuman tadi tuh lihat nih, kita sekarang udah ada di belakang. Gue pengen ngasih lihat aja. Di depan tadi cuma segitu doang marketnya, tapi belakangnya tuh bisa tempat orang belajar, terus ada kerja, dan yang pasti ada wifi juga. Lo lihat deh. Ini kan kayak halaman belakang rumah orang dijadiin warung, lihat deh. Ada yang jualan pizza juga di sana. Terus ini juga atasnya ada atapnya, jadi nggak kepanasan. Ada suasana air, jadi kayak suasana bener-bener di belakang rumah orang deh. Keren banget menurut gue. Kalau kalian mampir, ini sangat tersembunyi, tapi sekali lagi namanya Jackson Market. Ya udah, jadi segitu aja, akhirnya selesai juga dari Jackson Market nih, lihat deh. Tuh. Dan itu juga berarti mengakhiri episode kita di Culver City. Cuman sedikit update, jangan cabut dulu. Kalau kalian lagi nonton ini, kemungkinan besar gue lagi ada di Miami. Karena alhamdulillahnya gue dapet tiket gratis untuk nonton F1 Formula One. Wah. Dan pas lagi kesana gue ngecek juga Inter Miami mainnya kandang apa tandang. Ternyata kandang. Udah gue beli tiket juga. Jadi itu adalah at least dua episode yang kalian bisa expect. Nice. Untuk konten ke depan, which is nonton Inter Miami sama F1. Oke. Jadi kalau kalian nonton sampai sini, please komen Inter Miami atau F1. Bikin orang yang nggak nonton sampai habis bingung. Oke. Konten kita bakal seru. Jadi sekali lagi komen F1 atau Inter Miami. Oke. Nama gue Vivirus. Dan kalian lagi nonton? Salah. Jangan lupa tersenyum. Be nice to one another. And I will see you di Miami. Yeah. Let's go.